Selamat pagi semua. Selamat pagi Omar Rosa. Apa kabar? Ada yang baik, ada yang luar biasa, dan ada yang biasa di luar. Ya, kita harus bersuka cita karena Tuhan memberi lagi kita kesempatan untuk bersiara di tahun yang baru ini ya. Itu yang perlu kita syukuri senantiasa. Masih ingat pembuka dari homili Pastor Alex pada misa tutup tahun kemarin? Ada yang masih ingat? Pasti sudah lupa karena sudah 1 tahun ya, 2024 2025. Jadi pasti sudah lupa ya. Bukan karena faktor U, tapi karena memang sudah 1 tahun ya, 2024 ke 2025. Ya, saya mengingatkan saja di awal homili Pastor Alex mengingatkan kita yang seringkali berkata tidak terasa ya sudah akhir tahun ya. Karena orang tidak sungguh-sungguh merenungkan dan merefleksikan kehidupannya sehingga berjalan begitu saja. Maka itu dahulu ada satu tokoh yang bernama Sokrates mengatakan bahwa hidup yang tidak direfleksikan dan direnungkan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Begitu kata Opa Sokrates. Maka itu orang Yunani punya 2 konsep mengenai waktu. Ada 2 konsep mengenai waktu yang dihidupi oleh orang-orang Yunani. Yang pertama adalah waktu yang namanya kronos. Kata kronos itu menunjuk pada waktu kronologis yang berurutan berjalan linear. Jam seperti jam, hari, bulan, tahun dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai kronos ya. Maka itu ada kata kronologi ya, waktu yang berurutan. Jam ini, kemudian jam berikut, hari ini, esok dan seterusnya. Tetapi juga orang Yunani punya konsep waktu yang lain yang diberi nama sebagai kairos. Kairos adalah momen-momen berkualitas dengan makna-makna khusus dalam perjalanan kronos kehidupan. Jadi kairos selalu ada dalam kronos. Dan itulah yang disebut sebagai momen berahmat. Dan kairos hanya bisa dialami ketika orang masuk dalam sebuah hidup refleksi dan direnungkan. Sehingga kairos itu seringkali tidak terasa. Misalnya ketika kita berkumpul sebagai satu keluarga, berdoa, berjumpa, bersuka cita, maka seringkali kita tidak merasa waktu itu mengalir begitu saja. Dan itulah yang disebut sebagai kairos, waktu beramat yang orang temukan dalam kronos perjalanan kehidupannya. Dan begitulah orang-orang Yunani memaknai waktu dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita akan mengawali waktu kronos kita di tahun 2025. Yang kata orang kemarin adalah history dan besok adalah misteri. Kita tidak tahu misteri apa yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita untuk 1 tahun ke depan. Ada banyak hal yang mungkin saja bisa terjadi ya. Ada banyak kecemasan mungkin ya dalam perjalanan yang adalah sebuah misteri. Apalagi ditambah PPN yang sudah naik 12% ya. Ada banyak hal yang tidak pasti ya yang akan kita alami. Tetapi hari ini gereja mengawali perayaan tahun baru dengan hari raya Santa Maria Bunda Allah, Mater Dei. Gereja hendak mempercayakan persiaran gereja di bawah doa dan perlindungan Maria Bunda Allah, seraya belajar bersiara bersama Maria sebagai model dari hidup seorang beriman. Mengapa kita harus belajar bersiara bersama Maria? Sehingga gereja mengawali perjalanan selama 1 tahun itu dengan hari raya Santa Maria Bunda Allah. Karena seperti Maria juga ada banyak tanda tanya dalam perjalanan hidup Maria. Ada banyak kecemasan, ketidaktahuan yang dialami Maria sejak dia mendapat
berita bahwa ia akan mengandung putra Allah yang menjadi manusia. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Injil tadi, Maria menyimpan segala perkara di dalam hatinya dan merenungkannya. Ada banyak ketidakpastian dalam kronos Maria sejak malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita hingga memeluk putranya yang tak bernyawa di atas Kalvari. Maria tidak mengerti banyak hal dalam kehidupannya. Tetapi dengan merenungkannya, menyimpan dan merenungkannya, seperti nampak dalam fiatnya, Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuam. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Inilah yang membimbing Maria untuk melewati perjalanan persiaran hidupnya bersama dengan Yesus. Ia percaya bahwa dengan mempercayakan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan ilahi, itulah yang memampukan dia untuk melewati berbagai lorong-lorong ketidakpastian dalam hidupnya. Dan itulah iman. Iman bukan hanya percaya, tetapi mempercayakan diri kepada kasih dan penyelenggaraan Tuhan. Maka itu gereja juga memiliki tradisi di awal tahun, yakni memohonkan Roh Kudus untuk membimbing. Gereja di awal tahun selalu menyanyikan Mada Veni Creator Spiritus. Gereja memohon agar Roh Kudus sebagaimana yang membimbing Maria sejak perkandungan mengandung Yesus juga membimbing perjalanan gereja, menuntut dan meneguhkan gereja dalam persiaraannya, sehingga gereja boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih, mengalami kehadiran dan kasih Allah, sehingga gereja juga dapat menemukan kairos, kehadiran rahmat Allah dalam persiaran hidupnya, baik ada dalam peristiwa gembira, peristiwa sedih, duka cita, pengalaman kegagalan, kecemasan. Gereja mampu menemukan kehadiran Allah seperti Maria. Maka mari dengan semangat yang sama, dengan doa perlindungan Maria dan bimbingan Roh Kudus, kita mengawali menjalani tahun 2025 ini dengan penuh iman, karena kita percaya Roh Kudus membimbing kita dan Maria mendoakan kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua.